Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran wa syukran lillah. Shalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih dapat bertemu walaupun melalui dunia maya untuk senantiasa menambah sanah keilmuan kita dalam bidang filsafat, yang pada kesempatan ini kita akan membahas filsafat dengan materi rasionalisme. Mudah-mudahan semua akan berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Dua kalinya sholawat teriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehadiran beliau junjungan kita, suri tauladan kita yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, yaitu zamannya dinul Islam, ya Habib Anna wa Nabi Anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua tanpa terkecuali akan mendapatkan syafaatnya fitini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon maaf kepada mahasiswa semuanya bahwa pada kesempatan ini saya mencoba berbagai hal, memikirkan berbagai hal ya, kemungkinan yang akan terjadi. Ada 3 opsi setidaknya pada kuliah daring ini. Sebetulnya dari beberapa kuliah daring ini, untuk kita di kampung yang memang sinyalnya masih terbatas ya, makanya saya pilih metode daring yang menggunakan YouTube ini. Sebetulnya ada banyak yang lebih efektif sehingga kita bisa diskusi ya, seperti Telegram ya, terus kemudian menggunakan Google Classroom dan seterusnya ya. Tapi saya kira untuk mengkondisikannya saja kita butuh tenaga yang ekstra. Oleh karena itu daring seperti ini saja. Nanti ketika ada satu pertanyaan atau Anda mempunyai satu refleksi yang kira-kira saya tidak pas Pak dengan apa yang sampean ucapkan, bisa komen ya di bawah nanti ya, pertanyaan-pertanyaan itu dikeluarkan di kolom komen. Untuk kontrak kuliah pada saat ini, untuk mengisi absen ya silakan Anda isi di kolom komen ya, absen dengan mengetik nama Anda saja ya. Terus kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan ya, sekali lagi Anda bisa komen di bawah, nanti insya Allah akan saya tanggapi di lain judul atau nanti di judul selanjutnya yang memang nanti bisa kita melakukan review ya, sebelum kita masuk ke setelah ini kayaknya pragmatisme. Rasionalisme ya, ini ada beberapa tokoh yang sangat fenomenal ya. Dari beberapa tokoh ini saya nanti akan ambil satu saja yang perlu kita bahas ya, yang saya kira lebih representatif ya, atau cukup mewakili untuk dikaji dan sangat relevan dengan dunia saat ini ya. Filsafat rasionalisme ini tokohnya yang terkenal itu ada 3, yaitu yang pertama Descartes atau biasa disebut Descartes, atau orang banyak yang menyebutnya dengan kata Descartes. Apapun itulah, yang penting yang jelas Anda tahu siapa orangnya ya. Yang kedua adalah De Spinoza, yang ketiga adalah
Leibniz ya. Untuk Descartes ini lahir pada tahun 1596 dan meninggal pada tahun 1650 ya. Jadi beliau ini hidup selama 54 tahun, umur yang tidak cukup panjang ya, 54 tahun, tapi hasil-hasil pemikirannya itu bisa diterima oleh seluruh kalangan, sehingganya pada saat ini walaupun beliau sudah meninggal, tapi paling tidak pemikirannya masih hidup. Terus kemudian di Spinoza itu mengembangkan atau sebagai pengikut dari Descartes, yaitu yang lahir pada 1632 sampai dengan 1677 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Leibniz yang lahir pada tahun 1646 sampai dengan 1716 Masehi. Baik, pada kesempatan ini saya akan terfokus kepada salah satu tokoh, yaitu yang kritis atas rasionalisme, yaitu René Descartes atau René Descartes ya, atau René Descartes. Ya, Descartes ini kenapa kok disebut Descartes? Karena memang Descartes ini mempunyai apostrof S. Apostrof S itu adalah sifat kepemilikan bagi seseorang. Jadi kalau bahasa Inggrisnya adalah Descartes realism. Baiklah rekan-rekan mahasiswa semuanya, marilah kita mulai pembelajaran filsafat ini, yaitu filsafat rasionalisme yang terfokus pada Descartes atau Descartes ya, yang seperti sudah kita bacakan tadi, yang saya bicarakan tadi bahwa saya terfokus pada salah satu tokoh, yaitu Descartes, yang cukup representatif ya untuk membersihkan pikiran-pikiran kita yang selama ini tanpa kita sadari sudah kotor, karena memang hal-hal yang masuk ya, berita-berita yang masuk pada saat ini khususnya melalui media sosial ya, itu kalau Anda mohon maaf mempunyai satu kecenderungan dari salah satu tokoh, misalkan pilpres ya, Anda memilih A ataupun B, itu secara otomatis akan membawa berita-berita yang masuk kepada Anda. Jika itu memang menguntungkan Anda, akan Anda yakini 100%. Tapi kalau itu merugikan daripada paslon yang Anda pilih, mempunyai satu kecenderungan ke sana, maka Anda akan menganggap itu adalah berita yang tidak pas atau berita yang hoax, bahkan Anda menganggap itu adalah fitnah, padahal kita sama sekali tidak mengetahui kebenaran daripada kedua berita itu. Makanya untuk menjadi seorang yang punya otak yang jernih pada saat ini, jalan satu-satunya hanya menetralkan diri dulu. Ya, Anda tidak mempunyai kecenderungan, Anda tidak mempunyai kepentingan, ya Anda harus netral tanpa
Anda memihak salah seorang pun, ya, Anda harus bisa itu, harus bisa mempraktikkan itu supaya apa? Otak Anda tidak gampang mempercayai berita-berita, karena memang berita tanpa ada verifikasi, tanpa ada analisis, kesimpulan Anda akan jadi kesimpulan yang ngawur, kesimpulan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara materi maupun secara hukum. Ya. Baik, René Descartes, ya, disebut bapaknya modernisme atau bapaknya rasionalisme, ya, yang tugasnya pada saat itu adalah membersihkan otak-otak yang kotor, ya, daripada doktrin-doktrin penguasa pada saat itu, karena memang dianggap penguasa pada saat itu sudah tidak memfungsikan dirinya sebagai seorang penguasa. Ya, dia bukan seorang pemimpin, tapi dia adalah seorang raja. Jadi raja itu kan cara kepemimpinannya kan otoriter. Terus kemudian apa yang disampaikan itu kebetulan sama sekali tidak masuk akal. Makanya dia menentang itu. Ya. René Descartes ini pemikirannya adalah mengkritisi realisme Aristoteles. Jadi Descartes ini sangat bertentangan dengan perkara-perkara yang real, ya. Real itu hanya sebagai pendukung. Cuman yang substansial itu bukan real, tapi rasional, ya. Yang dia kritisi adalah Aristoteles. Aristoteles sudah kita bahas kemarin bahwa Aristoteles realisme itu pemikirannya sesuatu dikatakan benar, dikatakan sesuatu itu mempunyai manfaat, ya, kalau dia ada jelas di depan mata kita atau minimal indera kita bisa merasakannya. Kalau indera kita tidak bisa merasakannya, maka ini disebut tidak real, tidak nyata, menurut Aristoteles. Nah, pemikiran daripada René Descartes ini hampir sama dengan Socrates. Socrates itu kan mendongkrak pemikiran. Yang dia bahas kan yang pertama adalah meutika teknik yang digunakan. Yang kedua adalah Gnothiseuton, ya. Meoteknik itu disebut teknik kebidanan. Tugas bidan adalah membantu persalinan, dan Socrates ini ingin mengeluarkan ide-ide atau melahirkan ide-ide melalui teknik tadi, yaitu teknik kebidanan. Karena memang kemarin sudah kita bahas bahwa Socrates ini ibunya adalah seorang bidan. Terus yang kedua adalah Gnothiseuton, yaitu pemikiran-pemikiran yang hampir sama, ya, dengan meutika teknik, yaitu manusia itu suruh mengenali dirinya sendiri sehingga dia tahu apa potensi yang ada pada diri sendiri, sehingga setiap individu itu bisa dibaca mempunyai potensi dan karakteristik masing-masing yang dapat dikembangkan. Itu dari Socrates kemarin. Keduanya antara Socrates dan Descartes ini hampir sama, ya, hampir sama. Semua mendobrak potensi-potensi yang ada pada diri manusia. Kalau Descartes ini lebih lari ke logika matematis. Logika matematis, ya, secara rasional bisa dibuktikan secara matematis, itu maksudnya.
René Descartes ini dilahirkan di Prancis ya pada 1596 ya, sudah saya katakan tadi, sampai dengan hidupnya sampai 1650 ya. Ada yang mengatakan dia hidup 54 tahun, tapi ada beberapa tokoh yang mengatakan 53 tahun, karena memang kalau dihitung 54 itu lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, itu tidak bisa, selama ditelusuri masih jadi perdebatan itu. Kemudian Descartes ini lain daripada yang lain pada masa kecilnya. Descartes ini adalah anak yang ringkih pada masa kecilnya. Dia mempunyai penyakit paru-paru dari kecil, sehingga Descartes ini tidak terbiasa bangun pagi. Oleh gurunya, karena memang kecerdasannya, Descartes ini diberikan hak khusus untuk masuk siang ya, karena keringkihannya itu tadi. Dan ketika dia masuk siang ya tidak ada hukuman apapun untuk Descartes ini, kecuali selain Descartes masuk siang ya dihukum ya. Terus kemudian orang tua dari Descartes ini menginginkan Descartes ini kalau besar menjadi seorang lawyer, karena kecerdasannya mampu menghafal ya apapun yang diberikan oleh gurunya, sehingga dia dapat menghafal undang-undang untuk membentengi ya kerajaan pada saat itu ya, karena memang orang tua dari Descartes ini adalah pengabdi seorang raja ya, dia adalah seorang tokoh di masanya ya. Tapi Descartes ini menolak untuk menjadi lawyer, dia lebih memilih menjadi seorang tentara. Dan awal hasil Descartes ini betul menjadi seorang tentara, sehingga Descartes diangkat menjadi ahli strategi perang, karena memang kecerdasannya memang luar biasa ya. Descartes ini pada tahun 1619 dapat pencerahan melalui mimpi. Jadi nanti akan kita bahas 3 mimpi dari Descartes insya Allah ya. Terus kemudian yang perlu kita ketahui, Descartes ini walaupun dia lahir di Prancis, dia tidak ingin menjadi orang Prancis yang berkebangsaan Prancis, tapi dia berpindah-pindah ya, atau dalam bahasa Arabnya uslah ya. Ya, jadi setelah dia menjadi seorang militer di Prancis ya, karena memang dia tidak seberapa suka ya di Prancis, kemudian dia pindah atau huslah ke Belanda ya. Dan di Belanda itu betul sekali ya, karena dia tidak nyaman di Prancis, dia pindah ke Belanda ya, melalui mimpi-mimpinya itu mendapat satu pencerahan dan menghasilkan karya yang besar di Belanda itu ya. Dan di Belanda dia memprivat Ratu Katrina di sana di akhir hayatnya ya. Di akhir hayatnya sebetulnya Descartes ini keberatan memprivat Ratu Katrina, tapi karena memang ratu, dia anak raja, sehingga Descartes mau tidak mau ya harus memenuhi ya, karena memang ya rasa pekeuh itulah yang membuat dirinya mau memprivat Ratu Katrina ini ya. Memprivatnya dalam sejarah itu disebutkan 1 minggu itu 3 kali ya. 1 minggu 3 kali privatnya itu bangun, dia harus datang jam 5
Dan ini sepertinya kenapa dia keberatan, karena memang Descartes ini dari kecil tidak terbiasa bangun pagi. Descartes ini bangunnya siang-siang, makanya dia keberatan. Tapi nggak lama mengajar Ratu Katrina ini, hanya sekitar 4 sampai 5 kali hadir. Ya, terus dia meninggal karena memang radang paru-paru yang dideritanya sudah tidak tertahan lagi, sehingga akhirnya dia meninggal ya di Belanda itu. Baik, kita masuk ke materi, yaitu moto ya. Moto dari Descartes itu begini. I desire to live in peace, to continue to live I have begun under the motto. To live well, you must live unseen. Masked, I advance. Jadi langsung saja kita singkat. To live well, you must live unseen. Ya. Jadi untuk hidup yang baik, ya hidup dengan bebas, you must live unseen. Kamu harus hidup tidak dikenal orang lain. Ya, makanya Anda jangan pengen terkenal, ya, karena memang orang yang terkenal itu luar biasa tidak enaknya. Ya. Jangankan kok Anda melakukan sedikit saja kesalahan, Anda baik saja masih dicari-cari kesalahannya oleh orang-orang yang memang tidak suka dengan Anda. Makanya di sini Descartes menekankan untuk Anda, ya, I desire to live in peace, to continue the life I have begun under the motto. Saya menginginkan untuk hidup di dalam perdamaian, ya. To continue, untuk melanjutkan the life I have, ya, kehidupan yang saya miliki, begun, dimulai under the motto, motto yang itu tadi, ya, dimulai dari motto, ya, hidup dengan baik harus tidak terlihat, ya, masked, ya, bertopeng, I advance, saya berkembang. Jadi kalau kita menggunakan topeng, ya, artinya kita tidak menjadi pusat perhatian, kita bisa mengembangkan diri kita. Karena memang ketika kita mempunyai satu power, ya kemanapun kita berada itu dalam intimidasi dari ya kawan-kawan yang ingin mempunyai sumber berita yang asik lah, ya, untuk dikaji. Karena memang ya sekarang sangat bebas sekali untuk mencari sumber berita, kemudian diupload terus semua orang bisa baca. Nah, makanya unseen ini perlu. Selanjutnya kata Descartes, to live without philosophing is in truth the same as keeping the eyes closed without attempting to open them, ya. Jadi hidup tanpa refleksi tentang kehidupan adalah benar, ya. Sama seperti menjaga mata kita ketika tertutup, ya. Without, tanpa berusaha membukanya. Jadi hidup tanpa refleksi hidup, ya, hidup tanpa filosofi itu ya benar, tapi sama saja dengan orang yang memejam tapi tidak mau membuka matanya, ya sama dengan orang yang tidur. Makanya refleksi tentang hidup ini menurut Descartes ini sangat penting, ya, sangat ditekankan. Untuk apa? Untuk membuka mata kita, melihat di sekeliling kita apa potensi-potensi yang dapat kita lakukan, apa potensi-potensi yang dapat kita ambil hikmah dari semua ini. Ya, kalau hidup tanpa refleksi hidup, maka hidup itu akan stagnan. Ya udah gitu-gitu aja. Kalau jenengan mau hidup
tanpa filosofi, hidup tanpa refleksi tentang kehidupan, ya sudah, terima saja, karena hidup Anda akan stagnan. Ya, oleh karenanya sangat penting untuk berfilosofi, untuk merefleksikan diri, ya, merefleksikan diri tentang kehidupan. Yang selanjutnya, menurut Descartes ini, doubt is the origin of wisdom. Ya, jadi meragukan tentang sesuatu adalah sumber dari kebijaksanaan. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang bijak, ya, wisdom, orang yang bijaksana, orang yang ahli dalam menjadi seorang filosof, ya, maka Anda harus meragukan semua yang Anda pahami sekarang, ya. Karena yang masuk dalam pikiran Anda sekarang itu ya bermacam-macam, ya. Apalagi Anda selama ini tidak memverifikasi dan menganalisis apa-apa yang masuk dalam otak Anda. Anda harus bisa bersifat netral, ya. Meragukan segala sesuatunya, baik yang menurut Anda salah maupun yang menurut Anda benar, itu merupakan salah satu sumber daripada Anda bisa merealisasikan rasionalisme Anda, ya. Meragukan di sini ya adalah hal yang mutlak, ya. Kalau Anda tidak bisa meragu-ragukan, maka Anda akan termakan, ya, atau terbawa kepada apa yang sudah mempengaruhi atau doktrin-doktrin yang sudah mempengaruhi Anda selama ini. Karena mungkin Anda punya kecenderungan sebelumnya. Karena mohon maaf, sekarang berita itu beredar luar biasa bebasnya. Ya, Anda punya Android, ya, Anda punya media sosial, ya. Teori-teori politik itu jelas sekali, ya. Hoax atau berita yang tidak benar yang dilakukan secara berulang-ulang itu diyakini menjadi sebuah kebenaran. Itu teorinya seperti itu, ya. Kalau Anda selama ini tidak bisa meragu-ragukan itu, sekalipun itu benar, ya, maka Anda tidak bisa menjadi orang yang bijaksana, ya, secara keseluruhan, ya. Artinya 100% bijaksana, 99% lah. Nah, oleh karenanya Anda harus bisa menetralisir pikiran Anda. Ya, pikiran Anda ini jangan termakan doktrin, ya, jangan termakan isu-isu yang sudah mempengaruhi Anda selama ini. Anda harus bersifat netral dulu. Ya, nanti ada istilahnya yang pertama input data, ya, Anda mendapatkan data, terus kemudian Anda verifikasi, ya, terus kemudian Anda analisis, baru bisa Anda simpulkan. Kalau jalan atau proses ini tidak Anda lalui, ya selamanya. Misalkan dalam pemilihan calon presiden yang akan datang, misalkan Anda sekarang itu pemikirannya sudah dirancang, artinya sudah disusun, ya. Kecenderungan Anda itu yang akan Anda lakukan di tahun 2024 sekarang itu sudah direncanakan oleh orang-orang yang memang bergerak di dunia itu. Yaitu dengan cara apa? Ya, berita bohong atau hoax yang dilakukan secara berulang-ulang, itu teorinya akan diyakini menjadi sebuah kebenaran. Oleh karenanya Anda harus netral, dan netral. Baik. Ilustrasi, ya, yang selanjutnya ini ilustrasi dari Descartes, ya. Descartes ini mengilustrasikan pemikiran keraguan-raguan ini adalah seperti ini. Bayangkan seseorang yang membawa satu keranjang apel, kemudian di dalam keranjang tersebut ada beberapa apel yang busuk, dan Anda ingin menyortirnya atau memilahnya. Apa yang Anda lakukan? Ilustrasinya adalah seperti ini. Jelas sekali, ya. Ketika Anda membawa satu keranjang apel, ya, satu gerobak apel, ya, atau satu kandi apel, ya,
Terus kemudian apel, Anda yakin bahwa di dalamnya banyak apel yang busuk ya. Terus kemudian apel yang busuk ini kalau enggak dibuang akan menulari yang lain, maka jalan satu-satunya adalah menyortir ya, artinya menumpahkan semuanya ya apel tersebut ya, terus kemudian Anda memilah satu persatu. Kalau yang busuk Anda ambil ya, kalau yang busuk Anda buang, kalau yang baik Anda ambil. Dan apel yang baik itu bukan tidak dipilah, itu dipilah. Artinya diragukan kebenarannya. Coba dipilah-pilah ada yang busuk atau tidak, terus Anda ambil. Terus kemudian yang busuk dipilah-pilah, oh ternyata ada yang busuk, Anda buang. Supaya tidak menulari yang lain. Ada ilustrasinya seperti ini. Makanya ini sangat penting sekali meragukan ini. Kalau Anda tidak meragukan, maka ya Anda hanya mengambil yang tampak-tampak saja. Ya, tampak busuk ambil, tampak busuk ambil ya. Nggak taunya kalau Anda nggak menyortirnya, di dalam ada yang busuk dan menulari yang lain sehingga yang lain menjadi busuk ya. Untuk menjadi ilustrasi tadi ya, untuk menjadi orang yang benar-benar bisa menyortir ini, kata Descartes, itu harus orang yang memiliki keberanian, kata Descartes. Keberanian yang bagaimana? Menentang arus yang saat ini telah diyakininya menjadi sebuah kebenaran. Ya, menentang arus ini kan tidak mudah. Menentang arus ini kan pikiran-pikiran kita, proyeksi pemikiran kita yang selama ini kita bangun itu harus kita robohkan lagi. Dan ini tidak mudah karena memang berhubungan dengan pengetahuan, berhubungan dengan pengalaman ya. Kalau kita nggak berani ya sudah ya. Kita kalau terbawa kepada kecenderungan salah satu ya kita akan mengikuti itu ya, silahkan saja. Apa itu salah? Menurut saya tidak salah, cuman ketika Anda tidak mampu melakukan itu, Anda benar tapi kurang bisa menjadi orang yang bijak, itu saja. Untuk menjadi seorang pemberani ya, menurut ilustrasi Descartes itu sangat tidak mudah. Karena untuk menjadi orang yang memiliki keberanian itu banyak tantangan dan ujian yang harus dihadapi. Ya, kata Socrates ini Descartes ini katanya live without examined live is not with meaning living, kata beliau ya, yang mengadopsi dari Socrates ya, yang artinya adalah begini: hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak ada artinya. Artinya Anda ketika mau naik ke semester selanjutnya itu ada ujian. Anda ingin memiliki suami atau memiliki istri, sebelum memiliki suami dan istri itu ada ujian. Anda ingin lulus dari perguruan tinggi, ada ujian. Anda lulus dari sekolah menengah atas mau naik ke perguruan tinggi, ada ujian. Semua ada ujiannya. Kalau Anda tidak pernah ada ujian, berarti hidup Anda tidak ada artinya. Artinya Anda tidak mampu. Ya. Tuhan itu memberikan ujian kepada kita kalau kita mampu. Kalau kita nggak mampu, tidak akan diberikan ujian yang seberat yang di luar kemampuan Anda gitu. Selanjutnya
ya, epistemologi dalam pandangan Descartes, ya, four rules. Ada 4 epistemologi, ya. Yang pertama, ya, pesan daripada Descartes ini adalah jangan percaya apapun sampai terbukti kebenarannya. Jadi untuk membuktikan ini kan sangat berat, ya, apalagi sekarang. Membuktikan satu kasus saja itu bisa membutuhkan biaya yang banyak, waktu yang panjang, ya, terus kemudian tenaga yang ekstra, ya, melalui verifikasi, ya, terus kemudian dianalisis, ya, baru bisa menyimpulkan kebenaran itu, ya. Makanya Anda jangan terburu-buru menjustifikasi sesuatu sebelum sesuatu itu terbukti nyata menurut kebenaran rasio Anda, ya. Yang kedua, analisis setiap masalah dengan memilih semuanya. Jadi setiap masalah itu tidak dibenarkan Anda masalah itu ketika berhubungan dengan yang Anda sukai, Anda percayai, ya, berita-berita itu. Tapi ketika Anda tidak menyukai, ya, terus kemudian Anda sepenuhnya tidak percaya dengan berita itu, tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus netral, ya. Setelah netral, ya, harus kita analisis. Analisis itu nanti ada di bab 4 kalau di skripsi, ya. Yang bab pertama itu tentang latar belakang masalah, ya, terus kemudian identifikasi masalah, rumusan masalah, terus bab 2, ya. Bab 2 nanti ada landasan teori, ya. Bab 3 ada metodologi penelitian, ya. Yang keempat analisis data, yang kelima baru kesimpulan, ya. Analisis inilah nanti yang paling berat, ya, di skripsi Anda. Ya, yang ketiga analisis sudah, yang ketiga identifikasi semua kemungkinan dari satu masalah-masalah. Ini yang disebut dengan hipotesis, ya. Jadi nanti ada tadi sudah saya sebutkan latar belakang masalah, ya, ada identifikasi masalah, ya. Identifikasi masalah ini nanti setiap masalah-masalah kita identifikasi, ya, sehingga melahirkan satu hipotesis. Hipotesis itu pertanyaan, ya, pertanyaan yang nanti hipotesis ini adalah praduga. Hipotesis ini adalah praduga. Praduga mungkin benar atau mungkin salah. Praduga terkuat itu hipotesis. Kalau Anda misalkan latar belakang masalah terus kemudian mengidentifikasi masalah, itu hipotesisnya dengan sendirinya akan tertemu. Ini adalah jawaban sementara dari masalah yang Anda temukan, ya. Terus yang keempat baru temukan solusi step by step. Jadi solusi ini panjang jangkanya, ya, step by step, langkah demi langkah. Tidak boleh Anda menerima langsung Anda yakini, ya. Ada prosesnya di sana, ya. Proses ini yang sangat berat, ya. Anda jangan mudah percaya begitu saja. Harus Anda verifikasi dan Anda analisis dari hal-hal yang termudah, artinya hal-hal yang paling mudah, ya. Terus kemudian naik ke yang lebih sulit, ya. Terus naik kepada hal yang paling sulit. Nanti Anda akan menemukan gambaran itu secara utuh. Kalau ini tidak Anda lakukan, ya sama dengan yang dikatakan tadi bahwa hidup kita itu, ya, tidak ada artinya karena selama ini Anda tidak memverifikasi dan menganalisisnya. Baik, selanjutnya Descartes ini kritis terhadap rasionalisme, mempunyai satu sikap kritis terhadap rasionalisme, ya. Paling tidak dia punya 3 pemikiran tentang kritis terhadap rasionalisme ini.
Yang pertama adalah dia mengatakan tubuh dan objek-objek dalam realitas itu nyata, kata Descartes. Aku melihat, menyentuh, dan mendengar. Namun saat aku bermimpi, jarak antara terjadi luka dan rasa sakit, beda antara yang jauh dan yang dekat, ini menunjukkan bahwa rasa dan sensasi itu tidak pasti. Lalu bagaimana aku tahu tentang kenyataan semua itu? Mungkin aku tidak harus percaya kepada panca indera saja. Jadi panca indera ini kebenarannya menurut Descartes itu relatif, ya. Bukan sesuatu yang dapat diukur, tidak. Walaupun dia dapat diukur, ada sisi-sisi setiap benda itu yang nilainya adalah subjektif. Ya, contoh itu tadi yang pertama, jelas sekali luka dan rasa sakit. Orang mengatakan ini sakit, ini tidak sakit, ini sakit sekali, ini setengah sakit, itu sangat relatif, ya. Ada orang yang dicubit saja dia merasa sakit, sakit sekali. Ada orang yang dipukul, tidak sakit. Karena apa? Itu nilainya relatif. Ya, artinya apa? Panca indera atau apa? Sesuatu yang fakta ada di depan mata kita itu sifatnya relatif, ya. Terus kemudian beda antara yang jauh dan yang dekat, ya. Kalau Anda ya nggak jauh dekat juga, besar dan kecil, ya, ada jauh dan dekat, ya. Misalkan 1 kilometer, ada yang bilang 1 kilometer itu jauh, tapi ada kawan Anda, teman Anda yang bilang 10 kilometer itu dekat. Itu kan menunjukkan bahwa jarak itu jauh dan dekat itu relatif, walaupun keduanya dapat diukur. 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, ya, secara matematis bisa diukur. Tapi sekali lagi ada sisi-sisi yang dia sangat subjektif, ya, atau sangat relatif. Terus kemudian besar dan kecil, ya, benda-benda di depan Anda, ya. Ada orang bilang bahwa ayamnya sangat besar, ya, beda dengan yang lain, ya. Ada lagi yang mengatakan sapi ini kecil, padahal sebesar-besarnya ayam dia tidak akan mengalahkan sapi, gitu. Itu kan menjadi satu perkara yang relatif. Makanya ini dikritisi, ya. Empirisme ini dikritisi, panca indera ini dikritisi oleh Descartes, ya. Terus kemudian yang selanjutnya, di sisi lain realitas di luar kita dikonstruksi oleh pikiran kita sendiri. Berarti realitas tergantung pada subjektivitas, ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa realitas itu tergantung kepada subjeknya, ya. Ya, besar kecil, jauh dekat, ya, rasa sakit, ya, dan sebagainya. Terus kritis yang selanjutnya, rasio, ya. Kemampuan berpikir adalah satu-satunya sumber pengetahuan manusia yang layak disandari, ya. Sifatnya a priori. A priori itu adalah pengetahuan yang tidak datang dari pengalaman, namun dari prinsip-prinsip logis pemikiran, ya. Akal itu lebih reliable sebagai dasar pengetahuan, ya. Jadi akal ini lebih representatif untuk dijadikan satu sandaran utama dalam kehidupan, ya, ketimbang panca indera. Karena panca indera menurut Descartes ini tidak substansial. Yang substansial itu logika, yang substansial itu adalah rasio kita, ya. Anda bisa bandingkan, ya, ketika mata Anda bisa melihat bulan dan bintang, ya, secara kasat mata, secara indrawi, bahwa Anda lihat dari bumi, bulan dan bintang itu sangat
besar bulan ya secara kasat mata, bisa berpuluh-puluh kali lipat besarnya bulan itu ketimbang bintang. Tapi rasio kita tidak bisa menerima itu. Karena apa? Logika kita itu punya besar kecil itu di apa dilihat bisa dari jarak yang jauh dan dekat. Ya, kenapa bulan terlihat dekat? Karena memang bulan dengan bumi itu jaraknya tidak seberapa jauh, tidak seperti bumi dan bintang. Makanya sebetulnya ketika akal kita mulai digunakan, oh ternyata bulan ini tidak lebih besar daripada bintang. Bahkan bintang itu bisa berpuluh-puluh, ratus-ratus, bahkan ribuan kali lipat daripada bulan besarnya. Makanya ini pentingnya rasio. Baik, dream argument atau serangan meditasi. Jadi ketika Descartes ini bermeditasi ya, atau dia melakukan pertapaan itu menyendiri ya, merenungkan sesuatu, itu ada paling tidak 3 hal juga ya di sini yang dapat kita ambil sebagai pelajaran ya. Yang pertama ya, dia mengatakan, aku sering merasakan banyak hal sama persis seperti yang aku rasakan saat bermimpi. Jadi menurut Descartes ini antara mimpi dan tidak mimpi itu sama ya. Kadang dalam mimpi kita merasakan makan ya, setelah mimpi rasanya enak sekali ya, tapi setelah terbangun, oh ternyata itu mimpi ya. Jadi dia itu merasakan tidak ada bedanya antara mimpi dan tidak mimpi ya. Dia mengatakan bahwa jangan-jangan ketika saya sedang duduk, saya sedang berpikir ini, jangan-jangan saya sedang mimpi. Atau dia mengatakan jangan-jangan kehidupan kita yang kita lakukan, yang kita perjuangan dengan jungkir balik ya, kepala di kaki, kaki di kepala ini, setelah kita meninggal, jangan-jangan ini seperti sebuah mimpi saja. Ya, makanya Descartes sangat mengkritisi ini ya, serangan meditasinya ke arah sana ya. Kalau di dalam Islam ini sudah masuk ke ranah hakikat, ini sudah masuk ke ranah tasawuf ya. Karena dari mimpi ini dia tidak bisa membedakan ya. Kadang-kadang kita bermimpi ya sambil teriak-teriak ya, seperti biasa kita ngobrol dengan kawan seolah-olah kita ngobrol, itu tidak ada bedanya. Artinya mimpi itu dengan realitas itu ya Anda bisa rasakan sendiri ya. Anda sering bermimpi, dan dalam mimpi itu ya secara hakikat sama dengan Anda di fakta ya. Dalam mimpi Anda ngobrol, faktanya Anda ngobrol. Dalam mimpi Anda bertemu dengan Tulpetot ya. Terus kemudian Anda ngobrol di aslinya Anda juga terkadang ngobrol dengan Tulpetot ya. Itu mimpi ya. Terus yang kedua, dream argument yang kedua adalah tidak ada tanda pasti untuk membedakan antara kondisi mimpi dan kondisi sadar ya. Ya, kondisi mimpi dan kondisi sadar itu kan kedua-duanya kan secara substansial kan sama ya, tidak pernah ada bedanya ya. Jangan-jangan Anda ketika kuliah ini hanya bermimpi.
Jangan-jangan ketika Anda sedang bertemu dengan seseorang, jangan-jangan ini hanya bermimpi. Ya. Anda pernah mendapatkan kesenangan ya, terus kemudian Anda mendapatkan duit banyak misalkan ya, terus kemudian Anda ngomong sama kawannya, coba cubit saya, jangan-jangan saya sedang bermimpi. Nah, Anda dengan realitas yang terjadi saja Anda tidak percaya atau tidak meyakini ini fakta atau mimpi. Makanya antara fakta dan mimpi itu tidak bisa dibedakan. Selanjutnya, oleh karena itu sangat mungkin kalau saat ini aku sedang bermimpi dan yang aku rasakan ini adalah sesuatu yang salah. Ya. Jangan-jangan sampean sedang mendengarkan saya berbicara ini sedang mimpi. Anda tidak tahu. Jangan-jangan Anda ketika dimarahin oleh seseorang itu sedang bermimpi ya. Pernah pasti semua mahasiswa itu pernah merasakan ya, bermimpi ya, Anda nyumput di mana saja ya, ketahuan ya, terus kemudian Anda dicari-cari, ditangkap ya, dipukuli ya, terus kemudian Anda bangun, oh ternyata cuman mimpi. Setelah bangun Anda merasakan badan capek semua, badan sakit semua. Ya itu efeknya seperti tidak ada bedanya antara mimpi dengan tidak mimpi. Ya, itu dream ya, mimpi ya, argumen mimpi menurut Descartes ya. Ini adalah serangan dari meditasinya. Kata Descartes yang selanjutnya ya, if you would be a real seeker after truth, it is necessary that at least once in your life you dab as far as possible all things ya, kata Descartes ya. Jika Anda ingin menjadi seorang pencari ya, yang sesungguhnya ya, penemu yang sesungguhnya, setelah kebenaran, it is necessary, ini dibutuhkan, that at least one in your life ya, setidaknya satu di dalam hidup Anda ya, setidaknya hanya paling sedikit satu dalam hidup Anda, untuk meragukan sejauh mungkin ya segala sesuatu. Jadi ini seperti yang sudah dijelaskan ya tadi ya, bahwa segala sesuatunya itu harus diragukan dulu ya, termasuk mimpi tadi ya. Mimpi itu Anda mimpi atau tidak mimpi itu harus Anda ragukan ya. Anda sedang jatuh cinta misalkan ya, Anda tertarik kepada seseorang misalkan, dan Anda sudah menjadi salah satu dari bagian dia ya, Anda sangat bahagia ya, itu harus Anda pertanyakan lagi, jangan-jangan saya sedang mimpi. Itu harus Anda ragukan ya menurut Descartes ya, dream argument ini. Karena Anda sudah bahagia ya, Anda sudah sangat berada di puncaknya bahagia ya, Anda sudah mengatakan inilah kehidupan yang nyata, inilah it is the real life ya, ternyata Anda hanya bermimpi. Itu kan Anda harus siap mental itu ya. Oke, selanjutnya, apa aku kupu-kupu yang bermimpi jadi manusia, atau aku manusia yang bermimpi jadi kupu-kupu? Mana yang lebih nyata? Analoginya begini, kadang-kadang dalam mimpi itu Anda menjadi seorang raja ya. Kadang-kadang Anda bermimpi menjadi seorang presiden. Kadang-kadang Anda bermimpi menjadi seorang ulama ya. Kadang-kadang Anda bermimpi menjadi seorang pelawak ya. Ini adalah satu
bentuk daripada ketidakpastian, ya. Bahwa segala sesuatu itu mungkin kebenarannya itu ya perlu diragukan, ya. Sudah senang sekali Anda, saya terpilih menjadi seorang presiden, atau tiba-tiba saya menjadi seorang presiden, ya, tanpa pemilihan, ya. Terus kemudian Anda mengatur segalanya, perekonomian, sosial, politik, budaya, ya, yang ada di Indonesia ini, ya. Tapi Anda itu perlu diragukan pemikiran itu. Karena apa? Jangan-jangan saya sedang bermimpi, gitu. Ya, makanya ilustrasinya saya yang menjadi kupu-kupu atau kupu-kupu yang menjadi saya, ya. Anda bermimpi menjadi presiden, tiba-tiba jadi presiden Jokowi misalkan, atau presiden Jokowi yang bermimpi menjadi Anda, gitu. Itu perlu diragukan menurut Descartes, ya. Selanjutnya, the saving God argument. Jadi percaya Tuhan dengan argumen menurut Descartes ini, ya, begini ilustrasinya. Kita percaya adanya Tuhan yang kuasa. Dengan kekuasaannya, Dia dapat membuat kita tertipu, bahkan tentang pengetahuan matematis yang tampak jelas, ya. Berarti kita mungkin saja keliru. Bahkan dalam pengetahuan matematis, kita yang merupakan struktur dasar dunia ini. Jadi menurut Descartes ini, Tuhan dengan maha kuasanya dapat menggelincirkan manusia, ya, kepada jurang kemaksiatan. Dalam diri Anda, masa iya sih Tuhan bisa menggelincirkan kelakuan Tuhan menggelincirkan manusia? Oke, Anda nggak percaya Tuhan, Anda akan percaya terhadap adanya setan, ya. Setan itu kan tidak tampak mata, ya. Dia dengan segala upayanya ingin mencari teman di neraka nanti, ya, agar dengan cara menggelincirkan manusia, ya. Ini kan jelas sekali bahwa dengan kekuasaan yang diberikan oleh setan, ya, untuk menggoda manusia, ya, keleluasaan yang diberikan Tuhan kepada setan ini merupakan salah satu cara setan menggelincirkan manusia untuk menjadi temannya, ya. Ya, setan menggelincirkan melalui dengan cara, karena memang Tuhan dapat membolak-balik hati manusia. Jadi hati manusia itu kan dibolak-balik oleh Tuhan, dan ketika Tuhan membolak-balik ini adalah peluang setan untuk menggelincirkan manusia ke alam yang ke dalam jurang kemaksiatan, sehingga dia nanti ketika di neraka mempunyai teman, ya, untuk dijadikan, ya, paling tidak dia tidak sendirian lah di neraka nantinya, gitu. Selanjutnya, seandainya kita asumsikan tidak mungkin Tuhan menipu kita, bisa saja ada setan atau iblis yang mampu menipu kita sebagaimana banyak yang kita yakini, ya. Yang selanjutnya, kalau kita meragukan segalanya, baik di dunia material maupun spiritual, kita sampai pada akhir bahwa kita yang sering meragukan ini tidak dapat diragukan lagi.
Berarti fakta bahwa kita sedang meragukan itu tidak lagi meragukan, tetapi pasti tidak dapat dibantah. Jadi orang yang diragu-ragukan itu adalah orang yang meragukan itu adalah sebenarnya orang yang memiliki fakta yang benar. Ya, karena keraguan-raguan itu nanti timbul keinginan bahwa kita ingin mencari fakta yang sebenarnya. Ya, orang yang tidak ragu-ragu terhadap sesuatu itu berarti orang itu ya diam, tidak melakukan hal. Ya. Orang yang ragu terhadap sesuatu berarti dia ingin sedang mencari kebenaran melalui tahapan-tahapan ya, atau step by step itu tadi yang dikatakan ya, melalui input data, terus kemudian ada verifikasi data, terus kemudian ada analisis data ya, terus kemudian ada kesimpulan ya. Itu tahap atau stepnya kan lama ya, lama. Dari beberapa penjelasan yang dijelaskan tadi, Descartes itu menyimpulkan bahwa I doubt or I think ya, dalam bahasa Latinnya cogito, adalah fondasi yang kuat dan pasti untuk pengetahuan ya. Meragu-ragukan segala sesuatu atau memikirkan segala sesuatu untuk dicari kebenarannya adalah fondasi ya, fondasi yang kuat ya, atau fondasi utama dan pasti untuk pengetahuan ya. Jadi tanpa adanya pondasi tadi atau keraguan-raguan tadi, maka kita tidak akan menemukan fakta atau yang sebenarnya. Jadi kita tidak bisa membedakan antara fact and fake ya, fakta dan hoax, fakta dan tidak fakta ya. Ini sangat penting sekali menurut Descartes tentang keraguan-raguan atau tentang berpikir ya. Karena I think ya itu tidak dapat ditolak ya. Berpikir itu tidak dapat ditolak. Itu adalah merupakan salah satu kunci utama ya. Maka kesadaranku bahwa aku sedang berpikir menunjukkan bahwa aku itu ada sekarang. Ada sebagai makhluk yang berpikir, kata Descartes ya. Dalam bahasa Prancisnya je pense donc je suis ya. I think bahasa Inggrisnya, therefore I am, atau dalam bahasa Latinnya, dan hampir semua orang filsafat ini mengetahui jargon ini ya, jargon dari Descartes ini yang berbunyi cogito ergo sum. Saya berpikir makanya saya ada ya. Eksistensi manusia dikatakan ada ketika dia dapat berpikir atau dia memikirkan segala sesuatu. Itu Descartes ya, karena dengan berpikir ini sistematis daripada pengetahuan itu dapat dicapai ya, dengan step by step yang dikeluarkan oleh Descartes tadi ya. Jadi tidak bisa spontanitas ya. Pengetahuan itu tidak bisa dicapai secara begitu saja. Artinya ada prosesnya di sana ya. Prosesnya melalui apa? Ya keraguan-raguan itu tadi. Sehingga dengan keraguan-raguan kita mencari kebenaran yang sesungguhnya ya. Ilustrasinya buah apel yang saya katakan ya tadi. Baik, yang selanjutnya pemikiran daripada Descartes ini pada innate ideas atau gagasan-gagasan bawaan ya.
Yang pertama, dari mana asalnya I think, ya? Dari mana asalnya saya berpikir? Kemampuan berpikir ini telah ada dalam diri manusia, ya, yang dimiliki sejak lahir. Itu yang disebut dengan innate ideas. Jadi manusia itu sejak awal itu sudah dibekali innate ideas, ya. Pemikiran-pemikiran yang dibawa sejak lahir. Jadi kalau Socrates itu mengatakan bahwa dua jargonnya, ya, tentang ide bawaan, ya, tentang potensi-potensi manusia, ini kesamaan antara Socrates dengan Descartes, ya. Sama-sama mendobrak apa yang ada, potensi apa yang ada dalam diri manusia, ya. Yang kedua, selain kemampuan berpikir, ada innate ideas yang lain. Yang pertama adalah ide tentang keleluasaan, di mana kita mengenali tubuh dan realitas materi di luar diri kita, ya, termasuk matahari dan bulan, ya. Matahari dan bulan itu kan kalau kita lihat sepintas kan besarnya hampir sama, padahal bulan itu tidak ada seujung kukunya matahari besarnya. Karena apa? Ya, proses bermateri di luar diri kita itu, artinya jarak yang terlampau jauh itu menentukan satu reflektivitas manusia yang mempunyai subjektivitas, ya. Jadi besarnya matahari dapat diukur, cuman orang mengatakan matahari besar atau kecil itu relatif, ya. Toh kenyataannya belum tentu benda di alam semesta ini ada yang terbesar itu adalah matahari. Yang kedua, ide tentang Tuhan, di mana kita berjuang menuju ke kesempurnaan. Jadi ini sekali lagi Descartes ini sudah masuk ranah substansi kehidupan, ya. Jadi dia dengan cara dia berpikir, dia akan mencapai sebuah sistematika yang mengarah kepada Tuhan, ya. Pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki, ya, terus kemudian kita teorikan, semuanya ada hubungannya dengan Tuhan sang pencipta alam, ya. Kalau dalam Islam itu jelas, ya, jelas secara kosmologi bahwa nggak mungkin kalau seumpamanya alam semesta yang tertata begitu rapi, ya, terus kemudian itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang membuat. Ini kan sistematika, ya. Kalau Anda orang yang tidak mampu menggunakan potensi akal Anda, ya, hal-hal yang sepertinya sepele seperti ini itu tidak bisa Anda baca sebagai ini adalah kekuasaan Tuhan. Kalau dalam Islamnya surat Yasin itu jelas sekali, la samsu yang bagilaha ang tudrikal komaro walal lailu sabikun nahar wa kulung fi falaki yasbahun. Bahwa matahari itu tidak akan pernah mendahului bulan dan bulan tidak akan mendahului matahari. Semua itu berada pada garis edarnya masing-masing. Karena ini bukan Muslim, ya, Descartes ini adalah seorang Kristiani, ya, maka ya dia menuju meditasinya ya sebatas itu. Kalau kita kan selain daripada akal manusia masih kita korelasikan dengan
dengan wahyu. Ya, kalau dia kan tidak. Baik, yang selanjutnya inet adias yang ketiga itu berpikir, ya, keluasan dan Tuhan tidak hanya ada dalam diri manusia, namun juga ada di luar diri manusia. Karena pikiran atau ide pada akhirnya mengkonstruksikan realitas, ya, realitas yang ada di bumi ini semuanya sudah terkonstruksi, ya. Itu merupakan ide innate ideas yang ada pada diri manusia, ya, ide gagasan bawaan, ya, ide bawaan atau kemampuan bawaan yang ada pada diri manusia untuk membaca sistem alam semesta yang begitu rumit tanpa ada satu benturan sekalipun, ya, itu tidak mungkin kalau dia berdiri dengan sendirinya. Di dalam ruangan itu ada meja, ada lemari, ada kursi, terus ada jam dinding, terus kemudian ruangannya berbentuk persegi, indah, tertata rapi. Itu tidak mungkin berdiri, tidak mungkin ada dengan sendirinya atau tertata dengan sendirinya. Kalau dia tertata dengan sendirinya, maka dia akan berserakan. Seperti ya pohon yang jatuh. Ya, pohon yang jatuh di bumi berserakan itu kan itu seperti tidak ada yang menata, ya. Tapi kalau apa yang ada di ruangan ini semua tertata, ya. Karena apa? Ada yang menata. Begitu juga alam semesta. Dan ide-ide ini ketika orang mencapai pengetahuan yang sudah pada batas tertentu atau pada puncaknya, nanti dia akan menemukan bahwa ternyata alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ada maha dahsyat yang menatanya, sehingga serumit ini alam semesta itu bisa berjalan sesuai garis edarnya masing-masing tanpa ada benturan sama sekali. Gitu, ya. Ya, kemudian dari ketiga innate ideas ini Descartes itu menyimpulkan, ya, ada 3 jenis realitas di luar diri manusia, yaitu res cogitans atau thinking think atau cogito, ya. Terus yang kedua res extensa atau expanding think, and God. Yang terakhir adalah Tuhan, ya. Jadi melalui memikirkan sesuatu terus menemukan satu ekstensanya atau substansinya, ya, atau expanding thing-nya, dan yang terakhir ada Tuhan yang mengatur, ya. Oke, mungkin cukup sekian, ya, dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda tanyakan di kolom komen, ya. Terus kemudian nanti untuk absen juga di kolom komen, ya. Silahkan di kolom komen tulis nama Anda, ya. Itu sudah menjadi absen, ya. Terus kemudian yang terakhir saya minta Anda merangkum dari apa yang dibicarakan tadi, yang saya bicarakan tadi, terus kemudian Anda rangkum, ya, 1 lembar atau 2 lembar folio, ya, boleh, ya, terserah. Dan rangkuman ini saya yakin antara personalnya itu mesti berbeda walaupun substansinya sama. Dan ini nanti dikumpul, ya, disetrapel jadi satu nanti untuk penyerahan UTS yang kemarin. Untuk yang selanjutnya nanti setelah ini insya Allah kita akan bahas pragmatisme, ya, di lain waktu, dan ini diselesaikan dulu, ya, sampean rangkum, ya, sampean kumpulkan nanti bersama UTS. Mungkin cukup sekian, ya, dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.